Materi yang pertama yaitu pertumbuhan tinggi dan berat badan pada masa kanak-kanak. Nah, di masa kanak-kanak awal, pertumbuhan tubuh itu tidak secepat yang terjadi selama 2 tahun pertama. Anak laki-laki tetap tumbuh sedikit lebih besar daripada anak perempuan. Karena apa? Yaitu karena semakin menyusutnya lemak bayi. Karena anak-anak berangsur-angsur menjadi lebih kurus, meskipun anak perempuan mempertahankan lebih banyak lemak tubuh daripada anak laki-laki. Pada tahun pertama, bayi itu tumbuh dengan pesat. Pada tahun kedua, pertumbuhan mulai melambat, dan pada tahun ketiga, pertumbuhan semakin melambat. Nah, pada masa kanak-kanak, awal rata-rata anak itu bertumbuh sekitar tingginya sekitar 6,25 cm setiap tahunnya, dan berat badannya itu bertambah 25 sampai 3,5 kg setiap tahunnya. Nah, pada usia 6 tahun, berat badan harus kurang lebih mencapai 7 kali berat pada waktu lahir. Nah, postur tubuh pada masa kanak-kanak awal itu yang berbentuk gemuk, endomorfik, berotot, mesomorfik, dan ada juga yang relatif kurus, ektomorfik. Nah, tulang dan otot anak itu mengalami tingkat pengerasan yang bervariasi pada bagian-bagian tubuh tertentu. Otot menjadi lebih besar, lebih kuat dan berat, sehingga anak lebih kurus meskipun beratnya bertambah. Karena selain itu, selama 4-6 bulan pertama dari awal masa kanak-kanak itu tumbuhlah 4 gigi. Yang terakhir yakni geraham belakangan muncul gitu. Gigi geraham itu belakangannya muncul pada saat usia 4-6 bulan ya. Nah, pada akhir di masa kanak-kanak awal ini biasanya anak itu memiliki 1 atau 2 gigi tetap di depan dan beberapa celah di mana gigi tetap akan muncul. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan motorik pada masa anak-anak. Nah, keterampilan umum yang sering dilakukan anak-anak biasanya menyangkut keterampilan tangan dan kaki. Keterampilan dalam aktivitas makan dan berpakaian sendiri biasanya dimulai pada masa bayi dan disempurnakan pada masa anak-anak awal. Kemajuan terbesar keterampilan berpakaian antara usia 1,5 tahun dan 3,5 tahun. Pada saat anak-anak mencapai usia taman anak-anak, mereka sudah harus dapat mandi dan berpakaian sendiri, mengikat tali sepatu dan menyisir rambut dengan sedikit bantuan atau tanpa bantuan sama sekali. Antara usia 5 dan 6 tahun, sebagian besar anak-anak sudah pandai melempar dan menangkap bola. Mereka dapat menggunakan gunting, dapat membentuk tanah liat, bermain membuat kue-kue dan menjahit. Baik, di sini saya akan memaparkan materi tentang perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak. Apa sih masa perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak itu? Nah, perkembangan intelektual pada masa kanak-kanak adalah tahapan di mana anak mempelajari dan menerapkan pengalaman yang mereka peroleh dari berjalannya waktu. Tahapan kognitif pada masa kanak-kanak berada pada tahapan pra-operasional. Tahapan operasional atau yang disebut dengan operational stage yang berlangsung pada usia 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak-anak mulai mempresentasikan atau menggambarkan dunianya dengan kata-kata, bayangan dan gambar untuk membentuk sebuah konsep yang stabil dan bernalar. Pada saat bersamaan, dunia kognitif anak kecil didomisili oleh egosentrisme dan keyakinan magis. Selanjutnya, adapun ciri-ciri pra-operasional yaitu ada 3 tahap. Yang pertama, anak mulai menguasai fungsi simbolis. Sebagai akibatnya, anak mampu menguasai dengan pura-pura. Di samping penguasaan bahasa menjadi sistematis. Yang kedua, adapun tingkah laku imitasi anak.
Nah, tingkah laku imitasi anak ini yaitu si anak suka meniru tingkah laku besar-besaran, contohnya tingkah laku kakaknya atau orang tuanya, temannya, seperti itu. Yang terakhir, yang ketiga, ada cara berpikir egosentris, yaitu ketidakmampuan untuk membedakan berpikir secara perspektif atau sudut pandang seseorang dengan perspektif orang lain. Selanjutnya ini ada masih ciri-ciri, ada 3, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama cara berpikir sentralis, yaitu cara berpikir sentralis itu anak berpikir pada satu dimensi saja. Yang kedua, berpikir tidak dapat dibalik. Artinya, dalam pemikiran ini, operasi logis anak dalam pemikiran ini belum bisa dibalik. Yang terakhir, berpikir terarah statis. Artinya dalam berpikir ini, anak tidak memperhatikan dinamika proses terjadinya sesuatu. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu perkembangan bahasa dan bicara. Sejak dilahirkan, anak langsung mendengarkan kata-kata apa yang diucapkan oleh orang-orang di sekelilingnya. Noam Chomsky berpendapat bahwa sejak anak dilahirkan, dalam diri anak terdapat perangkat perolehan bahasa. Sehubungan dengan perkembangan kognisi anak, pada masa kanak-kanak awal, pendidik perlu mendorong anak melakukan kolaborasi dengan orang dewasa atau dengan orang yang lebih besar usianya. Nah, berhubung anak belajar bahasa dengan cara meniru atau modeling, maka orang-orang di lingkungannya perlu banyak mengajaknya bicara dan dengan bahasa yang baik dan benar. Untuk menstimulasi perkembangan kognisinya di daerah sekitar kematangannya. Perkembangan bahasa dapat distimulasi oleh orang-orang terdekatnya, contohnya seperti orang tua, guru, pengasuh, saudara, dan lain sebagainya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan sosial emosional terhadap anak. Perkembangan sosial emosional adalah proses belajar anak dalam menyesuaikan diri untuk memahami keadaan serta perasaan ketika berinteraksi dengan orang-orang yang diperoleh dengan cara mendengar, mengamati, dan meniru hal-hal yang dilihat. Dengan emosi terjadi sangat kuat pada anak usia 2,5 sampai 3,5 tahun dan 5,5 sampai 6,4 tahun. 1. Reaksi emosi anak sangat kuat. Anak akan merespon peristiwa dengan kadar emosi yang sama. Semakin bertambah usia, anak semakin mampu untuk mengontrol emosinya. Yang kedua, reaksi emosi muncul setiap peristiwa dengan cara yang diinginkannya dan dengan waktu yang diinginkannya pula. Yang ketiga, emosi mudah berubah dan memperlihatkan reaksi spontanitas atau kondisi asli, dan anak sangat terbuka dengan pengalaman hatinya. Yang keempat, reaksi emosi bersikap individual dan pemicu emosi yang sama, namun reaksi yang diakibatkannya oleh faktor pemicu emosi. Yang kelima, keadaan emosi anak dikendalikan dengan gejala tingkah laku yang ditampilkan, dan anak sulit mengungkapkan emosi secara verbal dan emosi. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara mengenai perkembangan moral pada masa kanak-kanak. Perkembangan moral adalah perubahan penalaran, perasaan, dari perilaku tentang benar dan salah. Piaget menyimpulkan bahwa anak melewati 2 tahap berbeda dalam cara mereka berpikir tentang moralitas. Tahap pertama dari perkembangan moral yaitu moralitas heteronom, usia 4-7 tahun. Usia 7-10 tahun, anak berada dalam transisi. Tahap kedua, moralitas otonom, usia 10 tahun ke atas. Pada masa taman kanak-kanak masuk ke tahap moralitas heteronom. Pada tahap pertama, perkembangan moral ini, keadilan dan peraturan sebagai properti dunia yang tidak bisa diubah dan tidak dikontrol oleh orang. Anak-anak menilai kebenaran atau kebaikan perilaku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari pelaku. Sebagai contoh, bagi moralis heteronom, memecahkan 12 gelas secara tidak sengaja lebih buruk dibandingkan memecahkan 1 gelas dengan sengaja. Pemikir heteronom juga percaya akan immanent status, yaitu sebuah konsep
bahwa jika peraturan dilanggar, maka hukuman akan langsung diberikan. Anak-anak percaya bahwa pelanggaran terhubung secara otomatis dengan hukumannya. Nasi goreng rasanya gurih dimakan di Kota Batu. Cukup sekian, terima kasih atas semua perhatianmu. I know is not enough.